Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya, saudara semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang malam yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan taat selalu kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1-44. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33-37. Tertulis demikian. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayaran menuju ke Roma, kapal yang ditumpangi Rasul Paulus mengalami kesulitan dalam berlayar. Bahkan kandas di tengah perjalanan akibat angin badai. Rasul Paulus saat itu berstatus sebagai tawanan dan akan dibawa menghadap kepada kaisar. Di kapal itu ada para perwira dan prajurit serta para tawanan lainnya. Selama 14 hari lamanya mereka menahan lapar karena berjuang melawan badai lautan. Dalam peristiwa ini saudara, Paulus mengambil peranan untuk menenangkan semua awak kapal. Ia menyampaikan tentang visi yang ia dapatkan dari Tuhan mengenai keselamatan mereka dari amukan badai dan apa yang harus mereka lakukan. Meskipun Rasul Paulus juga mengalami badai yang sama, tapi ia memiliki sikap yang berbeda dalam meresponi situasi yang ada. Sementara yang lainnya sudah putus asa, Paulus tetap dapat menguasai diri dan bersikap tenang dalam menghadapi semuanya. Di sini saudara kita melihat bagaimana Tuhan menolong Rasul Paulus dalam menghadapi situasi yang ada dengan cara memberikan visinya kepada Paulus, menguatkan hati Paulus dan memberikan hikmat kepada Paulus. Dan kita melihat bagaimana sikap Paulus ketika mengalami badai tersebut. Yang pertama adalah ia tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang kedua, ia meresponi visi Tuhan dengan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, ia menguatkan hati orang-orang yang ada di dalam kapal. Dan yang keempat, ia menasehati mereka supaya makan untuk kekuatan jasmani mereka. Serta yang kelima, ia mengajak mereka berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa pergumulan, bagaikan kapal diterjang badai, mari kita bersikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Pertama saudara, kita jaga kondisi rohani kita. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan peka pada suara Tuhan yang berbicara kepada kita oleh Roh Kudus-Nya. Yang kedua saudara, kuatkanlah hati orang-orang di sekitar kita yang sedang lemah. Mungkin itu keluarga kita, orang tua, istri atau suami, atau anak-anak kita, dan juga orang-orang lain di sekitar kita. Ketiga, saudara, ingat untuk menjaga kondisi jasmani kita dengan baik.
Paulus menyuruh semua awak kapal untuk makan, karena sudah 14 hari mereka tidak makan. Jangan biarkan kesulitan membuat kita tidak memperhatikan kondisi jasmani kita. Tuhan mau saudara dan saya menjaga tubuh kita yang adalah bait-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersikaplah yang benar dalam keadaan pergumulan yang kita alami. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita untuk mengerjakan maksud dan rencananya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari kisah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia berlayar ke Roma. Tuhan menyertai dan menolong dia. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan visi, dan menganugerahkannya hikmat untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, agar dalam setiap situasi kehidupan yang kami alami, kami senantiasa tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, merenungkan firman-Mu, berpegang pada perintah-Mu, peka dan menuruti suara-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami menjadikan diri kami sebagai berkat bagi orang-orang lain, menguatkan hati mereka yang lemah, supaya kembali bersemangat di dalam Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami juga memperhatikan kondisi jasmani kami, tidak membiarkan tubuh kami ini yang adalah bait-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian, untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas-tugas, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami, dan dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah persoalan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya. Agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan, jalan keluar, mujizat-Mu Tuhan, kesembuhan, kekuatan, jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, kami terima dengan berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.